materi, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan kalian dapat mengimplementasikan pembelajaran pada hari ini dengan baik dan benar. Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian ini merupakan perilaku terpuji, yaitu di mana perilaku terpuji adalah segala ucapan dan perbuatan yang baik menurut ajaran Islam. Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya, yaitu dalam hal perilaku terpuji. Kita sebagai umatnya pasti ingin mencontohkan apa yang Rasulullah telah lakukan dalam perilaku terpuji. Perilaku terpuji merupakan perilaku yang sangat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama manusia. Baik, langsung saja. Di dalam peta konsep kalian itu terdapat makna jujur, dalil tentang jujur, hikmah perilaku jujur. Adapun nilai yang diperoleh dalam perilaku mulia ini yaitu bagaimana jujur dalam niat, jujur dalam lisan, dan jujur dalam perbuatan. Kemudian langsung saja di pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata jujur adalah dusta, atau dalam bahasa Arab disebut al-kadhib. Secara istilah, jujur bermakna pertama kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, dan yang kedua kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketiga ketegasan dan kemantapan hati, keempat sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Jadi apabila kita berperilaku jujur itu harus sesuai dengan niat dan perbuatan kita, itu harus sama, tidak boleh tidak sama ya. Karena kesesuaian antara ucapan dan perbuatan itu termasuk perilaku jujur. Adapun landasan untuk berperilaku jujur terkandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada Allah dan lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi pada ayat di atas adalah perintah Allah agar manusia berperilaku jujur dan berperilaku adil. Perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat tersebut yaitu antara lain sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua orang-orang mukmin agar mampu menjadi penegak keadilan, karena hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Kalau orang jujur seperti itu ya, jadi mengharap sesuatu itu hanya mengharapnya kepada Allah, jalankannya ya. Dan yang kedua, ketika bersaksi hendaknya menjadi saksi yang adil, yaitu apa? Menyampaikan kesaksian yang baik dan benar, tidak memberikan kesaksian yang palsu. Karena perlu kalian ketahui bahwa kesaksian palsu itu termasuk ke dalam dosa besar ya. Maka untuk kita semua harus saling berhati-hati. Jika ada informasi yang menurut kita itu ragu, kita harus mencari dulu kebenarannya. Jangan kita langsung men-share atau menginformasikan kepada teman-teman kita itu yang tidak benar. Jadi harus digali dulu kebenarannya itu benar atau ada informasi ya. Jadi jangan sampai kita memberi kesaksian palsu, itu menjadi perbuatan yang tercela dan itu merupakan dosa yang besar ya. Kemudian dalam Quran surat At-Taubah ayat 1
119. Dalam ayatnya disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi ketika kita udah bertakwa, kita harus bersama-sama orang yang benar ya. Jangan bersama orang yang tidak baik. Kita juga dalam pergaulan harus memilah teman untuk ke jalan yang baik dan benar. Pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur sebagai berikut, yaitu jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jujur dalam hal itu semata-mata hanya ikhlas lillahi ta'ala dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak ada sedikit pun dorongan dari siapapun. Kemudian jujur dengan perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya, dan menjadi tabiat bagi dirinya. Kejujuran merupakan fondasi atau tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Kemudian jujur dalam perkataan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus memelihara perkataannya. Jadi kita harus seperti tadi ya, kita harus berkata dengan jujur sesuai perkataan kita. Jadi di dalam niat hati kita itu harus mempunyai niat yang baik, dan ketika kita berbuat pun kita harus berbuat yang baik. Beda halnya dengan riya. Riya itu segala sesuatu yang diperbuatkan itu adalah sesuatu yang baik, tetapi di dalam hatinya mengandung niat yang tidak baik ya. Kalau riya seperti itu. Baik, selanjutnya. Adapun dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kalian harus jujur karena jujur itu menunjukkan pada amal kebaikan, dan amal kebaikan menunjukkan kepada ke surga. Dan orang itu akan tetap berkata jujur dan memilih untuk jujur sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berdusta atau berbohong, karena berdusta atau berbohong itu menunjukkan kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan itu menunjukkan kepada ke neraka, dan orang itu akan berdusta dan memilih untuk berdusta, berbohong sehingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berdusta atau berbohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dalam hadis ini disyaratkan bahwasanya apabila kita mempunyai sifat jujur, maka karakter kita akan tetap jujur. Apabila kita mempunyai sifat berdusta, mengulang kemaksiatan, maka akan dicatat sebagai orang yang berdusta juga ya, seperti itu. Baik, selanjutnya hikmah berperilaku jujur. Baik nih ya, di dalam hikmah perilaku jujur itu ada 5. Yang pertama, perilaku jujur menjadikan diri lebih tenang dan tidak was-was menghadapi kehidupan sehari-hari. Jadi jika kita memiliki sifat jujur yang tertanam dalam diri kita sejak dini, apabila kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah tidak lagi tuh yang namanya was-was. Kita tuh tenang aja ya, karena sudah tertanam di dalam diri kita bersifat atau berperilaku jujur. Dan yang kedua, mendapatkan empati dan simpati dari orang lain ya. Jadi ketika kita punya sifat jujur, orang lain tuh merasa peduli, merasa dihargai ya. Itu yang ketiga, mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri serta bagi orang lain. Wah, banyak sekali ya yang dapat kita ambil sebetulnya dari sifat jujur. Ketika kita jujur juga orang lain banyak yang datang mendatang kebaikan, banyak sekali itu ya. Yang keempat, menjadikan pribadi yang tanggung jawab, amanah dan dapat dipercaya. Jadi jika kita mendapatkan amanah atau tanggung jawab yang kita emban, kita harus mempunyai perilaku jujur, harus amanah dan dapat
percaya ya. Kayak misalnya saya, ibu jadi guru. Ibu menjadi guru ini harus amanah, harus bertanggung jawab. Jadi tidak boleh tuh ibu menjadi guru ini tidak sesuai dengan apa yang kita emban gitu ya, apa yang kita tanggung jawabkan nih. Guru itu harus mengajar, jadi harus berperilaku yang baik ya, jangan yang tidak baik. Insya Allah juga kalian juga sebagai murid-murid harus bertanggung jawab, harus amanah, harus jujur dalam belajar ya. Dan yang kelima, menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang dilarang oleh negara serta agama, seperti apa? Korupsi misalnya. Misalnya kita mendapat jabatan, tetapi kita tidak menjalankan atau mengerjakan jabatan itu tuh seperti yang seharusnya. Kita malah melenceng, kita malah korupsi, itu kan namanya tidak jujur ya. Seperti itu ya anak-anak. Baik, hari ini segitu saja yang Ibu dapat sampaikan pada materi tentang mencerminkan kejujuran sebagai kepribadian. Selanjutnya, anak-anak ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, maka dapat Ibu simpulkan bahwa perilaku jujur itu tidak hanya di dalam perbuatan saja, tapi di dalam hati pun kita harus memiliki sifat yang baik, harus memiliki niat yang baik untuk mendatangkan perbuatan yang baik pula ya. Itu yang dinamakan sifat jujur. Dan kalau kita mempunyai sifat jujur, orang sudah tidak ada lagi yang tidak percaya sama kita, pasti percaya sama kita ya. Dan banyak mendatangkan kebaikan kayak seperti tadi ya di 5 perilaku jujur. Sekian yang Ibu dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum